Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita mau bercerita-cerita. Kita buat konten kita hari ini yang berjudul menjaga keturunan Nabi. Ya, kita mau cerita tentang itu sih sebenarnya. Kadang ada pendapat orang yang dikatakan menjaga keturunan Nabi itu harus menikahi sesama keturunan Nabi. Contohnya Said ataupun Habib dengan Saripah, Saripah dengan Said ataupun Habib. Ya, kadang ada yang berpendapat seperti itu, bahwa untuk menjaga keturunan Nabi itu menikahlah dengan yang Habib dengan Saripah, Said dengan Saripah, atau Saripah dengan Said. Nah, jadi kalau dilogikakan adinul akal kata Rasulullah, itu namanya bukan menjaga keturunan namanya. Itu namanya melahirkan keturunan namanya, bukan menjaga. Itu namanya melahirkan keturunan Nabi. Yang dikatakan menjaga macam mana gitu, menjaga ya kita tahu sama-sama yang namanya menjaga itu gimana. Yang namanya kita menjagakan supaya bagaimana supaya dia itu aman. Nah, kita jagalah dia. Ya kan? Itu yang namanya menjaga. Contohnya kita punya anak kan kita jaga tuh. Ya, jadi yang dimaksud menjaga keturunan itu macam mana gitu. Mengenalkan dia kepada Allah, beri dia ilmu. Kenalkan dia kepada Allah. Ilmu apa gitu? Ilmu seperti yang kata Rasulullah katakan, awaludin marifatullah, awal agama tuh mengenal Allah. Nah, kita kasih dia ilmu. Beri anak itu ilmu untuk mengenal Allah, sehingga pada saat kita bisa menjaganya, ya contoh kita melahirkan anak nih, punya anak, dari kecil kita jaga, kita yang merawat, kita yang ngasih makan. Pada saat dia balik, setelah kita diberi dia ilmu, dia balik diberi ilmu, tentu kan dia punya kegiatan nih, contoh dia sekolah, dia les, kan nggak mungkin setiap detik kita menjaga dia. Tentu siapa yang menjaganya gitu. Kan ilmu tadi, ilmu untuk mengenal Allah, dengan mengingat Allah, maka semua para malaikat itu menjaga. Kan dengan ilmu. Contohnya para nabi dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam dikasih ilmu, maka yang menjaga dia pun para malaikat. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua para nabi, semua para ulama warisul anbiya diberi ilmu. Maka dengan mereka mengingat Allah, maka dijaga Allah. Dijaga dengan apa? Dengan para malaikat diperintahkan untuk menjaganya. Ya, itu begitu-gitulah kita cerita ya. Ini kita cerita-cerita aja nih. Ada manfaatnya alhamdulillah gitu. Tapi intinya itulah namanya menjaga. Yang namanya kita menjaga, kita beri dia bekal gitu. Kita beri dia pengamanan agar dia itu merasa aman, merasa nyaman. Itu apa? Ilmu. Menjaga keturunan Nabi itu dengan apa? Dengan memberi dia ilmu. Ilmu apa gitu? Al-ilmu fi qalbi. Ilmu untuk mengenal Allah, karena kata Rasulullah, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa kewajiban pertama kali manusia itu mengenal Allah dengan yakin, sehingga ketika anak kita suruh sholat pun tahu dia siapa yang dia sembah, bahwa yang disembah itu Allah. Kenapa? Karena sudah kenal. Itu adinul akal gitu. Nah, itulah yang namanya kita menjaga keturunan. Kan nggak mungkin setiap detik, setiap menit kita menjaganya. Kalau saat bayi, sekalipun saat bayi nggak mungkin setiap detik. Tentu kadang ada ibunya, baru kadang bapaknya. Setelah dia berakal, setelah dia diberi ilmu, kan nggak mungkin setiap detik kita menjaganya. Tentu apa yang menjaga dia nanti? Ya ilmunya tadi, ilmu dia dengan dia mengingat Allah.
ilmu dia sudah kenal sama Allah, dia ingat Allah. Nanti terjadi sesuatu, dia berdoa, dia ingat Allah, berdoa dia, meminta dia, maka malaikat pun datang menjaganya. Itu namanya menjaga keturunan Nabi. Ya, tapi itu pendapat kita gitu. Makanya kadang ada orang-orang tuh yang berpendapat untuk menjaga keturunan Nabi itu harus menikah antara Habib dengan Saripah, Saripah dengan Habib. Kadang ada yang seperti itu. Ya itu pendapat mereka lah. Tapi itu intinya itu bukan menjaga keturunan, itu namanya melahirkan keturunan Nabi namanya. Oke teman-teman, itu sedikit cerita-cerita kita hari ini. Itu bagian pertama kita cerita-cerita. Insya Allah kalau ada izin Allah, kita akan lanjutkan ceritanya. Lebih dan kurang mohon maaf, zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.